Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam taklim seterusnya ini, Al-Hadis seri ke-5, masih bab ilmu, Kitabul Ilmi. Hadis nomor 6 tentang kemudahan masuk ke surga, ya. Sahalallahu thoriqan ilal jannah. Sekarang hadis yang ke-9, nah, kami pilihkan. Jadi dari Abu Hurairah juga hadisnya masih ini. Wa anhu aidon qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi atau Turmudzi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis nomor 9 kami pakai. Kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mengingatkan, ad-dunya mal'un, dunia ini sangat terkutuk nanti nasibnya, benar-benar mal'un. Apa saja bisa menjadi kutukan, hal-hal yang baik bisa menjadi tidak baik, kebenaran bisa digunakan untuk ketidakbenaran. Illa zikrallahi, kecuali zikir betul kita kepada Allah, sadar betul terhadap Allah. Apa nanti istilah zikir itu nyebut-nyebut Allah terus itu. Wa ma walahu, dan apa saja supaya jagat tidak terkutuk. Ini kaitannya dengan yang mengikuti Allah. Apa saja yang untuk mengikuti Allah. Ya qauluhu, kata Imam Turmudzi, wa ma walahu maksudnya dha'atullah. Wa 'aliman, dan adanya jangan sampai terkutuk jagat ini, ada seorang alim. Aliman, orang yang punya ilmu, wa muta'alliman, dan orang yang mengajarkan ilmu. Dan jadi kalau keadaan morat-marit umat, misalnya satu daerah, kemungkinan di situ adalah apa? Kurang ada zikir kita kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan. Ini wa yatafakkaruna, kaitannya berzikir nanti juga ilmu, yatafakkaruna fi khalqillah ini. Jadi taruhlah jagat kecil, alam mikro kita sendiri, kemungkinan kita suatu saat keadaan gelisah, resah dan sebagainya, mal'unun, lagi terkutuk, itu mungkin karena kurang zikir kepada Allah. Ya, istighfar, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan zikir pada Allah secara lesannya itu sudah cukup banyak diajarkan. Nah, sekarang ilmu yang disampaikan adalah dalam rangka taat kepada Allah, zikirnya itu. Nah, misalnya subhanallah, di bab zikir satu saat akan kami sampaikan ini, insya Allah di bab tertentu dalam pelajaran hadis ini sebagai pendukung, ya. Wa aliman lah di sini, orang alim. Kalau alimun sangat mengetahui, aliman, nah, orang yang berilmu, nanti yang sangat mendalam ilmunya alamah, itu disebut. Nah, sekarang wa muta'alliman, dan orang yang mau belajar menuntut ilmu. Ini muta'alliman ini. Jadi hal-hal yang perlu kita renungkan bersama dengan seri yang 4 yang lalu tentang sahalallahu thoriqan ilal jannah ini.
salah katoriqon yaltamisu fi hilman. Ini masih kait dengan masalah ilmu pengetahuan. Jadi mudah-mudahan mudah dihafal ya. Nah sekarang hadis yang ke-10 masih juga terus. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini siapa yang jalan pergi keluar menuntut ilmu, ini apa pergi pendek apa pergi jauh, tinggal di satu daerah. Kalau dalam dahulu itu ada yang pulang balik tiap hari santri kalong, ada yang kos di asrama, di pondok, funduk itu apa di luar negeri dan sebagainya dalam rangka menuntut ilmu. Dia disebut termasuk jalan sabilillah, fi sabilillah. Maka istilah sabilillah di sini ini menjadi dalam zakat ada nanti asnaf fi sabilillah, bisa kaitannya dengan ilmu pengetahuan ini. Sebagian asnaf berapa itu. Kata sabilillah ini dalil bahwa kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk biayai santri, biayai ustadz dan sebagainya, perlengkapan menuntut ilmu itu. Jadi asnaf 8 ada zakat fi sabilillah di sini. Fahuwa fi sabilillah, termasuk perjalanan menuju Allah itu. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Nah nanti diingatkan di surah Al-Hajj kemarin ayat yatafaqahu fiddin idza raja'u ilaihim, kalau sudah selesai supaya pulang ke daerahnya masing-masing untuk ngajari daerah masing-masing, kemudian ya keluarganya, ku angusakum wa ahlikum naro, juga masyarakat ya. Bagaimana kalau sudah pintar kok nggak pada pulang kampung istilahnya itu. Nah ini kata ya, ini saya sedikit tekankan ya. Masalahnya apa? Ceritanya Indonesia ini umat Islam itu ke daerah-daerah tertinggal, gitu. Apa ditinggalkan oleh orang-orang pintar, eksodus istilahnya ya. Ini eksodus, orang ekspatriat apa semacam itu ya. Diaspora. Nah, kalau di umat Islam itu banyak yang pintar tapi tidak di negerinya sendiri, beda di negeri lain. Nah, di sini waktu itu apa programnya orang Barat, orang Islam banyak yang pintar, nanti dipungut kerja di sana, diiming dengan pangkat dan gaji yang tinggi, sehingga daerah masing-masing banyak tertinggal karena ditinggalkan oleh orang pintar di sini nih. Nah sekarang bagaimana kalau nggak bisa pulang lah? Nah sekarang kalau nggak bisa pulang ya membiayai orang yang pulang. Maafkanlah, saya contohkan diri saya ini. Saya merantau kemana-mana, akhirnya saya pulang. Di pondok pesantren kami sini di Kebarongan ini. Ya sisa-sisa orang seperti saya yang mungkin orang-orang yang jago-jago, pintar-pintar melebihi saya itu banyaknya bukan main dari kita ini. Tapi apa malas pulang, apa gengsi pulang, apa sorry pulang, apa ngapain pulang. Jadi mestinya kita bagaimana usaha kreativitas. Jadi yang ada di desa-desa itu orang sisa-sisa namanya yang apa tidak sanggup tinggal di kota, apa tidak laku untuk mendapatkan lapangan profesi di kota, negara akhirnya pada pulang. Kemungkinan sekarang sekolah-sekolah yang lemah-lemah ini, apa swasta lah terutama, mungkin untuk menampung orang-orang yang memang tidak laku di mana-mana, ya kan bahaya hal begitu ini. Jadi karena tidak laku diterima di mana-mana, akhirnya udahlah saling sedapat-dapatnya. Nah
Nah, perguruan swasta yang tidak bisa membayar tinggi, mencari orang-orang yang pintar-pintar, akhirnya ya udahlah apa adanya, siapa yang ikhlas, maka kadang-kadang dasarnya ikhlas kita ngaji, kita ngajar. Demikian juga pujang-pujang di kampung, maka dulu ada istilah sarjana masuk desa. Para pemuda masuk desa diterjunkan ke desa, apa namanya KKN atau apa desa-desa itu ditinggalkan orang pintar. Eksodus gitu. Ini gambarannya hadis ini. Ada hatta yarjimna, berarti orang yang sudah pada pintar dapat ilmu, bagaimana pulang? Ini. Bagaimana pulang ke daerahnya? Idza raja'u ila alahum yakhdadun ini. Nah, kita teruskan hadis ini. Hadis yang ke-11. Ini. La yashba'a mu'minun an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannata rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini intisarinya Rasulullah bersabda, orang jangan sampai merasa puas mendapatkan kebajikan ya, orang beriman lah ya. Sampai dia terakhirnya di surga baru merasa puas. Jadi orang beriman laisa rohatun lil mu'mini dunal jannah, nggak ada istirahat, nggak ada berhentinya kita mendapatkan berusaha mendapatkan kebajikan termasuk ilmu ini. Jadi the long life education katanya, sepanjang umur lah, kehidupannya pendidikan ini. Minal ladi ilal ladi, malah minal batni, dari kandungan sampai nanti akhir. Jadi apa pendidikan seumur itu. Nah, jadi sekarang kesannya kalau sudah tamat, sudah tua, nggak perlu ngaji lagi dan sebagainya. Ya sampai-sampai saya kepengin rasanya ada pesantren lansia gitu. Baik lansia muda apa lansia tua ya gitu. Bagaimana cara ngajinya? Ya tentu saja mereka pernah saya cerita-cerita ketemu. Khayalnya kalau lansia itu ngajinya yang kaitan dengan akhirat, tok gitu katanya. Maunya begitu katanya. Dikir, bagaimana sepanjangnya. Jika di Solo tidak ada tanggung jawab sosial kepada keluarga dan masyarakat ingin lepas katanya. Ya gak bisa, kita sampai titik hayat terakhir kita tetap latihan di dunia hasanah, berjuang di dunia ini untuk kebaikan. Jadi kalau mencari ilmu itu demi dirinya sendiri egois. Nah gitu, kalau sudah pensiun, cara orang Jawa itu sudah menjadi piyayi ya. Udah dapat wismo, ada rumah, ada wanita, kemudian ada ukilo, ada musik. Selain musik itu ada turonggo, punya kendaraan, udah ayem. Diajak ini itu rasanya nggak mau lagi katanya. Ya kalau tidak ya bi amwalikum, dan harta benda Anda, wa anfusikum, dan tenaganya. Pokoknya sampai titik akhir ini. Ini hal-hal yang perlu direnungkan. Kita beristirahat kalau sudah masuk surga. Selama kita masih hidup ini, berjuang mencari kebajikan. Juga termasuk menuntut ilmu, pengetahuan semampu-mampunya. Jangan sampai merasa. Maka kalau ada lansia sekolah, wah luar biasa ini ya. Siapa tahu juga nanti ada keajaiban. Beberapa daerah ada ceritanya orang-orang tertentu di Bawang Tinggi, orang udah umur 70 tahun baru mendapatkan gelar, sehingga di sana kuliah bersama cucunya. Maka kadang-kadang katanya yang beri kuliah itu, yang mendidik itu cucunya yang jadi dosen, nah, mbahnya ikut kuliah kalanya. Itu beberapa waktu ditayangkan di televisi, di berita-berita media elektronik juga di koran. Minal mahdi ilal lahdi. Barakallah, semoga bermanfaat.
ini awal-awal ini memberikan semangat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk Anda mendapat rezeki pemahaman yang sahih dan soleh. Untuk anak-anak kita Pak yang sedang menuntut ilmu, kalau di sekolah disebut siswa, di pondok disebut santri, santriwati, semangat belajar. Ingat kamu lagi jalan menuju surga. Ingat kamu lagi jalan fisabilillah. Insya Allah barakallah. Rabbana zukna rizqan kariman wa fahman sahihan wa amalan salihan ma'ulan, dan mujahidan mujtahidan, menjadi pejuang yang sungguh-sungguh fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa seri ke-5, seri ke-6 ya. Tadi insya Allah ini seri ke-5 sampai ke-6 Marwan Marghoni Channel.